Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Edista Amalia dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, khususnya kurikulum merdeka dan modul ajar. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Ya, secara sederhana, kurikulum adalah panduan atau peta jalan dalam proses belajar mengajar, yang di dalamnya memuat tujuan pembelajaran, isi materi, metode pengajaran, sampai cara kita menilai hasil belajar siswa. Kurikulum membantu guru dalam menjawab pertanyaan seperti apa yang harus kita ajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, kapan materi itu akan disampaikan, dan bagaimana cara kita menilai hasil belajar siswa. Jadi dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ya, peran dan fungsi kurikulum. Ya, kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional, ya, yang berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar siswa. Ada 3 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogis, serta panduan asesmen. Dengan memahami dan menerapkan ketiganya dengan baik, maka kita sebagai guru dapat menyusun pembelajaran lebih bermakna, efisien, dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum bukan dokumen yang statis. Ya, artinya kurikulum bukan bersifat tetap atau tidak berubah, melainkan ia bersifat dinamis. Ia harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan siswa. Nah, oleh karena itu, salah satu bentuk nyata dari perubahan ini adalah muncullah kurikulum merdeka, yaitu sebuah pembaruan yang dirancang untuk memberi lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas baik bagi guru maupun siswa. Ya, adapun struktur kurikulum merdeka yang disusun untuk mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan siswa. Ya, tujuan utamanya adalah untuk membentuk pembelajaran sepanjang hayat yang mencerminkan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, struktur ini terdiri dari 6 bagian utama. Yang pertama itu ada program intrakurikuler, yang dimana program ini mencakup semua mata pelajaran inti yang diajarkan di kelas seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Kemudian ada program ekstrakurikuler, di mana ini menjadi bagian penting dalam kurikulum merdeka, contohnya seperti pramuka, olahraga, seni, dan kegiatan lingkungan lainnya. Melalui ekstrakurikuler, siswa bisa mengembangkan potensi diri di luar pelajaran utama, belajar bekerja sama, serta membentuk karakter positif. Selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya, P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai penting yang disebut dalam profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan cinta tanah air. Ada komponen utama yang bisa diberi oleh sekolah seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bineka tunggal ika, dan kewirausahaan. Melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung terlibat dalam kegiatan nyata yang bermanfaat bagi diri mereka dan lingkungan sekitar. Struktur selanjutnya ada asesmen. Asesmen adalah proses mengevaluasi atau menilai kemampuan dan perkembangan siswa. Nah, dalam kurikulum merdeka, guru diberi kebebasan untuk menentukan cara dan waktu asesmen sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah. Nah, dalam kurikulum merdeka juga mempunyai 3 asesmen. Yang pertama itu ada asesmen awal, yang dimana ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tujuannya untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Jadi guru bisa tahu apakah materi yang akan diajarkan itu sudah sesuai ataukah perlu penyesuaian. Nah, asesmen awal ini bisa dilakukan di awal tahun ajaran, awal semester, maupun sebelum masuk ke topik baru. Ya, kemudian dalam proses pembelajaran itu ada 2 jenis asesmen.
yaitu asesmen formatif. Nah, ini dilakukan selama proses belajar, tujuannya untuk memberikan umpan balik. Jadi, guru bisa langsung melihat apa yang belum dipahami siswa dan memperbaikinya saat itu juga. Kemudian ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk melihat sejauh mana siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Contoh bentuk asesmen yang sering digunakan itu cukup beragam. Ya, contohnya seperti diskusi dalam kelas, drama, produk, yaitu bisa berupa karya seni atau buat proyek sederhana, kemudian ada tes lisan dan serta presentasi. Jadi, asesmen di kurikulum Merdeka itu tidak lagi hanya soal tes atau nilai, tapi juga sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan setiap siswa mendapat pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya itu ada alokasi waktu. Sekolah diberikan kebebasan dalam mengatur waktu pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ada 3 model utama yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada model reguler, yaitu jadwal pelajaran seperti biasa. Setiap hari ada beberapa mata pelajaran. Kemudian ada model blok, yaitu satu mata pelajaran yang diajarkan secara intensif dalam satu waktu tertentu. Misalnya, IPA diajarkan penuh selama beberapa minggu, kemudian diganti dengan IPS. Kemudian model kolaborasi, yaitu beberapa mata pelajaran digabung dalam satu kegiatan yang saling berkaitan. Contohnya pelajaran bahasa Indonesia dikaitkan dengan seni musik dalam satu proyek. Selanjutnya ada perangkat ajar. Guru tidak lagi terikat hanya pada buku teks. Mereka diberi keleluasan untuk memilih atau menyusun perangkat ajar yang sesuai dengan kondisi siswa. Ya, perangkat ini bisa berupa modul ajar, modul proyek, buku non-teks seperti cerita atau referensi tambahan, kemudian video pembelajaran, media cetak atau digital lainnya. Ya, yang penting, semua perangkat ajar tersebut tetap berpedoman pada prinsip pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran berpihak pada siswa, menyesuaikan konteks, dan membantu mereka berkembang secara utuh. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CPM, ya, yang merupakan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa di setiap tahap belajar. Misalnya dari PAUD sampai ke jenjang sekolah dasar dan menengah. Setiap mata pelajaran punya standar kemampuan yang ingin dicapai di setiap fasenya. Intinya, capaian pembelajaran ini membantu memastikan bahwa setiap siswa bisa mencapai target pembelajaran tepat waktu. Oleh karena itu, sekolah juga diberikan kebebasan untuk menentukan cara atau strategi pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan potensi dan keadaan siswa di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu modul ajar. Modul ajar merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai panduan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam satu atau beberapa pertemuan. Ya, modul ajar ini bisa dibilang mirip dengan RPP, tapi versinya lebih lengkap dan lebih fleksibel. Nah, di dalamnya sudah ada semua hal yang dibutuhkan untuk mengajar dalam satu topik atau satu unit pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajarannya apa, langkah-langkah kegiatannya seperti apa, media atau alat bantu apa yang akan digunakan, sampai cara menilai atau asesmen juga sudah dirancang di dalam modul ajar. Kemudian tujuan modul ajar yang pertama, membantu guru dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran bermakna, kemudian memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian yaitu mendukung pencapaian-capaian pembelajaran dan profil pelajaran Pancasila. Adapun komponen modul ajar, yang pertama itu fase capaian, yaitu fase belajar siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kemudian ada jumlah jam pelajaran, ini untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Lanjut dengan modul belajar seperti diskusi, proyek atau eksplorasi. Kemudian ada tujuan pembelajaran, lanjut dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan, dan juga pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang harus sudah dikuasai siswa sebelum mulai topik. Selanjutnya itu komponen detail modul ajar, itu ada bahan ajar, yaitu materi utama yang akan digunakan. Lanjut dengan pemahaman bermakna, yaitu pesan inti atau makna penting yang ingin disampaikan. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada indikator keberhasilan. Lanjut dengan asesmen untuk melihat sejauh mana siswa memahami materi. Ditambah juga sarana dan prasarana serta rencana kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Ada juga bagian lampiran seperti lembar aktivitas siswa, rubrik penilaian, dan bahan ajar tambahan yang relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.